Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih, semuanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatih lima ukhli wal khatim lima sabat, naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Al-qail fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Al-ayah. Yang saya hormati pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, dan juga hadirin hadirat jamaah manaqib yang dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur. Dengan nikmat umur itu, iman Islam itu, sehingga kita duduk di tempat ini untuk mengingat Allah. Betul? Kalau kata orang luar, mau diterusin? Kata orang luar sono bilang begini, the respected either civil or military, ladies and gentlemen and jamaah manaqib whom the Lord love Allah, who has given us a lot of enjoyment, like enjoyment of faith of Islam and enjoyment of long life, so we can gather in the place to remember the Lord love Allah. Itu kata orang kulon ya. Lek jarine wong kenek, wong ndermayu, jadi ya kayak kue wes. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh yang hadir, terutama panitia, para bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para asatidz dan asatidah semuanya yang hadir tempat ini, dan seluruh imam manaqib. Sungguh luar biasa. Ini adalah kebanggaan bagi kita. Kenapa? Ketika pengajian ditongkrongin kapolseknya, ya betul enggak? Bahkan perwakilan dari kapolresnya juga ada, dari polres ada, tokoh masyarakat ada. Inilah namanya kebersamaan. Kita ini hidup sebagai makhluk pribadi, individu, juga sebagai makhluk sosial. Betul? Sebagai makhluk pribadi, yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika kita berhubungan dengan Allah di mana saja bisa, di dalam kamar sendirian bisa. Tidak cukup kita hanya hablum minallah, karena kita sebagai makhluk sosial, kita perlu berinteraksi dengan sesamanya, yang kemudian disebut dengan hablum minannas. Betul? Dengan ada acara malam hari ini kita kumpul. Yang datang di sini bukan hanya dari desa mana ini. Lemah ayu, lemahnya cantik, saya kira orangnya pun cantik-cantik. Barangkali kalau ada yang masih minat, bolehlah daftar lewat panitia. Karena namanya dia lemah ayu, berarti ayu-ayu ya.
Berarti yang tumbuh di sini adalah cantik. Bukan hanya cantik wajahnya, bukan hanya tampan wajahnya, saya kira juga cantik hatinya. Dari mana saya bisa merasakan? Ya, ini di tengah kampung. Ya, tapi saya melihat masjid begitu megahnya di tempat ini. Saya lihat sepanjang jalan kalau sudah masuk Indramayu, yang namanya masjid itu pasti megah-megah. Di sini kita bisa melihat bahwasannya masjid adalah simbol daripada agama Islam. Dan di sini bukan hanya masjidnya yang megah. Begitu saya datang ke sini, yang hadir pengajian ini pun juga sungguh luar biasa. Nah, situasi dan kondisi semacam ini mari kita bina terus. Kerukunan antara sesama harus kita jaga. Kita hidup kalau tidak dengan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, masjid ini bukan hanya dijadikan simbol rumah Allah, bukan hanya kita jadikan simbol Islam, bukan hanya dijadikan tempat untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, tapi masjid juga adalah tempat bagaimana kita berinteraksi di dalam berhablum minan nas dan juga berhablum minallah dan berhablum minan nas. Sungguh sedih, masjidnya besar, begitu pengajian yang datang cuma 3 orang. Tapi di sini luar biasa. Oleh karena itu, sekarang ini adalah juga memperingati 1 Muharram, ya, yaitu 1 Muharram adalah tahun baru Islam, betul, atau tahun baru Hijriah. Nah, jadi diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang apa makna daripada 1 Muharram? Bukan hanya diperingati dengan pengajian-pengajian saja, bukan hanya diperingati dengan pawai obor. Itu bagian daripada apa? Rasa syukur kita kepada Allah menyemarakkan tahun baru. Tapi mari kita isi tahun baru Islam ini sehingga kita ketemu dengan 1 Muharram yang akan datang, keadaan kita lebih baik lagi. Bukan segitu-gitu aja. Betul, tahun baru pengajian semangat. Yang tadinya sholatnya rajin, ya, full 5 waktu, tahun berikutnya kok malah ngurang. Justru harus ditingkatkan. Rasa kebersamaan, rasa cinta kasih satu sama lain pun harus kita jaga bersama-sama. Setiap orang yang hidup pasti punya tujuan. Setiap orang hidup pasti punya kebutuhan. Betul? Betul apa betul? Siapa yang hidup nggak punya kebutuhan? Semua orang hidup pasti punya kebutuhan. Tapi kita harus sadar, kita hidup pasti ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan kita? Kita ada yang menciptakan. Yang menciptakan kita adalah Allah. Berarti kita diciptakan, berarti kita dipelihara. Karena kita dipelihara, berarti yang tanggung jawab siapa? Yang memelihara. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita ini untuk mengabdi. Ya apa tidak? Mengabdi kepada Allah. Bagaimana wujud pengabdian kepada Allah? Tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan syahadat, tidak cukup dengan haji maupun umrah dan ibadah-ibadah lainnya. Kita berbaik dengan orang tua, ini juga bagian dari pengabdian. Sami'na wa ta'na kepada orang tua, kepada guru, itu bagian daripada pengabdi. Menghormati pemimpin, ini juga bagian dari pengabdian. Betul apa betul? Kita hidup di Indonesia, kita hidup dalam satu negara, kita punya pimpinan. Kalau daerah kerajaan, kita punya raja.
Karena negara kita adalah negara apa? Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kita punya pemimpin yang disebut dengan presiden. Kalau di provinsi kita punya pemimpin namanya gubernur, di kabupaten punya namanya bupati ataupun wali kota. Di desa kita punya lurah. Ini pemimpin kita. Kita wajib untuk menghormati. Kalau kita belajar dari sekarang, kadang orang dengan adanya medsos ini bahaya banget. Ya, teknologi bagus. Ini bagian dari perkembangan zaman. Tapi ingat, al-Islamu la yatabaz zaman wala huwa yafutuz zaman walakinna Islamu yura'i taqaddumaz zaman. Islam tidak mengikuti zaman. Islam tidak ketinggalan zaman, tetapi Islam memelihara keadaan zaman. Sekarang zaman teknologi, Islam tidak mengikuti, tapi Islam juga tidak ketinggalan. Artinya tidak mengikuti bagaimana? Dengan adanya teknologi yang kadang digunakan untuk hujat menghujat, untuk menjatuhkan orang lain. Kita sebagai orang Islam jangan ikut-ikutan, tapi kita harus memelihara keadaan. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ini satu contoh. Kadang tanpa kita sadari, dengan adanya teknologi HP, WA, SMS, internet segala macam, sehingga main apapun bisa di internet. Kadang sekarang nilai hormat anak kepada orang tua kadang berbeda, hormat murid kepada guru berbeda, kadang hormat tamu kepada tuan rumah kadang juga beda, tuan rumah kepada tamunya juga beda. Ingat, yang dulu tidak pernah terjadi, ini terjadi, harus kita waspada. Betul? Contoh, ini satu contoh. Anak sedang asik main HP WA-WA. Orang tua manggil, "Dok, gini nih." Ya, Mak. Jawab orang tua, ngobrol sama orang tua, kadang sambil main HP. Ini akhlak yang tidak benar. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kadang ngobrol sama suami juga begitu. Suami ngobrol, diajak ngobrol suami, WA-WAan. Bisa jadi bikin anak sambil WA-WAan. Bener. Makanya kalau mau tidur, matiin itu HP. Fokus, bikin anak HP nyala. Begitu separuh HP nyala, cabut dulu nih ngambil HP. Rusak tatanan. Nah, kita bicara ini ini makna dari tahun baru. Kita harus bisa mengisi tahun baru Islam. Bagaimana? Bukan hanya tahun barunya yang kita peringati, kita bersemarakkan. Jiwa kita juga harus kita bersihkan. Akhlak tiga, perilaku kita, tatanan kita harus kita perbaiki, diperbarui. Yang tidak bagus harus dibagusi. Yang sudah bagus harus tambah bagus. Kita ajarkan tentang sholat, ajarkan tentang puasa, surga, neraka, tentang sholat macam-macam. Tapi kadang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Aku tidak diutus ke dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jangan sampai akhlak kita, orang tua kita, kakek buyut kita, sesepuh kita, kiai kita dulu sudah membina tentang akhlak. Bagaimana cara menghadap orang tua, bagaimana sikap kita orang tua ketika memberikan nasihat atau berbicara, kita bagaimana, guru juga bagaimana. Jangan lantas adanya modernisasi, adanya teknologi, globalisasi, sehingga pada akhirnya kadang HP mengalahkan kita, takdim kita, akhlak kita telah dihancurkan tanpa kita sadari. Betul? Justru dengan adanya HP, ketika kita sekolah atau kita bekerja, wayanya pulang belum pulang, kasih tahu kabar ke orang tua, "Mak, Pak, nyonge durung mulai dhisik." Nyong di sini bukan? Apa kalau di sini? Mak, liange ulah balik. Liang ora balik.
Ya, harus ngasih tahu supaya orang tua nggak kepikiran. Betul? Nah ini menggunakan namanya memelihara keadaan. Wayanya pulang belum pulang karena masih ada les segala macamnya, kabari ke orang tua. Suami juga begitu. Istri kalau keluar, wayanya pulang kasih tahu kepada suami. Kalau suami telepon diangkat. Coba jujur ya. Merasa apa enggak kamu sekarang? Kadang suami ngobrol, kamu HP-HPan, lihat WA, lihat internet, browsing macem-macem. Kadang suami datang, lu cuek-cuek aja, seakan-akan tidak ada kegembiraan suami datang. Merasa apa tidak? Mana yang merasa? Betul? Nah ini kita tahun baru, ayo kita perbarui ya. Yang sudah rusak kita nggak sadar loh, akhlak kita itu dirusak. Kadang kita ngobrol sama temen, mertamu di rumah orang. Kalau kamu mertamu atau duduk ada rapat atau musyawarah apapun, mau di masjid, mau di mana, di rumah orang, matiin itu HP. Ini tanpa kita sadar. Bisa ngobrol begini, HP matiin. Kadang mertamu di rumah orang, tamunya kadang tuan rumahnya HP-HPan, akhirnya tamunya HP-HPan juga. Akhirnya apa? Ini tamu-tamuan apa HP-HPan? Betul enggak? Nah, kalau yang kecil kita terledor, ingat, jangan karena hal yang sepele justru merusak tatanan yang sudah lama kita bangun. Tahu rayap? Tahu rayap? Yang makan itu? Iya. Ya, kalau rayap satu kamu biarkan, ini bisa merobohkan bangunan yang besar. Jangan sampai bangunan akhlak kita yang sudah ditata oleh orang tua kita lalu dirusak kita. Memang kita nggak merasa salah gitu loh. Saya pernah kedatangan tamu itu dari Jakarta, wah pakai dasi segala macam, profesor doktor malah dia, punya jabatan. Ngobrol main HP-HPan, pok HP-an. Saya tegur aja, maaf Pak, sampai ke sini perlunya apa? Perlu sama ya, perlu sama apa ya? Kalau perlu matiin itu HP. Kalau belum selesai, selesaikan dulu di luar. Setelah selesai baru sampean masuk lagi situ. Bahkan pernah jenderal juga pernah. Ini saksinya Pak Bambang. Ya, tempat pengajian. Jenderal ini pangkat tertinggi tapi sekarang udah pensiun. Lagi ke pengajian, nyalain HP. Tek tek tek. Nah, cuma kan saya nggak enak negor langsung. Begitu saya turun, saya bikin alibi. Alibi namanya. Jadi saya turun, saya panggil salah satu jamaah, kamu sini, nanti kamu di depan saya. Yang di depan saya panggil, ada apa Pak? Kamu nanti SMS-an ya. Enggak berani ya Pak, udah aktifin HP-nya sudah. Kamu saya jadikan tatakan. Jadi negornya pun tidak langsung, banyak orang, ya enggak? Nah, tapi satu yang saya korbankan, namanya juga jamaah tidak masalah, tapi demi kebaikan semuanya. Terus saya bilang, enak saya ceramah lagi. Siapa itu HP-HP ya? Matiin dulu. Kalau ibadah kepada Allah ini urusan ibadah. Kalau sudah hablum minallah, putus semua urusan dunia, hanya urusan kita kepada Allah. Tidak peduli mau presiden, mau jenderal, mau siapa. Kalau sudah menghadap Allah, taruh presidennya, taruh pangkatnya dulu, jenderalnya taruh. Yang ada adalah antara hamba dengan Allah. Matiin dulu. Nah, hanya dimatiin juga. Pas ulang tahun apa juga waktu itu. Tapi alhamdulillah jamaah. Habis gitu ketemu, habis saya kan makan tuh, apa izin. Besok malam saya menghadap apa? Oh siap Pak Jenderal, siap. Bintang 4 kan bisa. Akhirnya ke rumah sekitar jam 12 malam. Waduh, apa dia bilang? Abah bla 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 bla, saya sudah terbiasa ngadain pengajian gitu, saya biasa gini karena gak ada yang negor. Izin, saya hormat sama Abah. Sekarang saya baru sadar,
selama ini saya salah. Ini panglima, ini apa namanya, jenderal, ini baru kesatria, betul enggak? Nah, sebagai rasa terima kasih bahasa ini hadiah ulang tahun dari Abah. Saya dikasih bayonet, dikasih jam tangan, dikasih uang lagi 50 juta. Ini demi Allah, di Pak Bambang waktu itu acara lapangan penuh. Nah, ini tatanan, betul Bang? Abah datang ke sini, makanya saya senang. Coba ini, coba di tempat lain. Kadang saya dengar pengajian HP-HP-an, tapi saya tidak melihat satupun yang main HP. Ini luar biasa. Itu bagus. Memang ini yang sepele. Tidak tahu kok judulnya ke sini ini ya. Ya, judulnya ke sini. Ya. Jadi ketika nanti kamu ngobrol dipanggil orang tuamu, mertua kamu, suami kamu, atau lagi dengan istri kamu, lagi ngobrol kamu WA-WA-an, tentu istri kamu curiga. Ini suami saya, apalagi ngomongnya ngumpet-ngumpet, curiga. Ya, yang seharusnya rumah tangga adem ayem jadi rusak gara-gara HP. Ya. Jadi oleh karena itu mari kita jaga keharmonisan, ya, keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam berteman, keharmonisan dengan tetangga, dengan semuanya kita jaga bersama-sama. Kamu punya HP, gunakan yang bermanfaat. Kalau ada berita menjelekkan orang, oh ini gini, ini ada gini loh, coba tak kirim ke kamu. Sama saja kamu menyebar luaskan keburukan itu. Betul apa enggak? Jangan disebarkan lagi, langsung dihapus. Oh ini ada berita, di situ ada begini-begini nih, ada kerusuhan, ini bentrok antara ini. Nah, tidak usah disebar kemana-mana, langsung kamu hapus, sehingga tidak membuat resah orang lain. Tapi kalau ada berita yang positif, kamu boleh sebarkan. Contoh, cara hidup sehat, bener kan? Misalnya orang hidup ini sehat jasmani, sehat rohani. Akhirnya di browsing di situ ada kiriman 4 sehat 5 sempurna. Nah, hidup sehat namanya, betul enggak? Pertama 4 sehat 5 sempurna. Kalau jasmani ingin sehat, makanannya adalah 4 sehat 5 sempurna. Contoh pertama apa? Nasi, betul enggak? Betul. Kalau ada nasi, enggak ada nasi, bubur jadi, betul kan? Yang nomor 2, ikan, daging boleh, betul enggak? Boleh daging ayam, boleh daging sapi, ikan, tempe atau yang lain. Ya, kalau nggak ada daging, kiong jadilah. Yang penting kan daging. Nah, yang keempat adalah, yang ketiga adalah sayur, sayur mayur. Ya, ya kalau ada sawi, apalah yang namanya sayur. Ya, bayam boleh, kangkung boleh, lompong juga boleh. Yang keempat, buah-buahan. Ya. Kalau ada buah, entah itu nanas, entah itu pisang, entah itu apel, entah itu manggis, entah itu anggur, ya kalau nggak ada cipluan jadi. Yang penting buah kesampi juga jadilah, ya berenok yang penting buah. Ini 4 sehat, umpamanya masuk di dalam roasting bagus. Yang kelima adalah susu, mau susu cair, mau susu bubuk, ya susu bendera, susu milik apapun, nggak ada susu mak lah sedot, ya yang penting susu. Nah ini sehat. Kalau tubuh ini dipenuhi dengan 4 sehat 5 sempurna, itu sehat. Nah kalau tubuh butuh sehat, jasmani juga butuh sehat. Itu makanan apa tadi yang 5 tadi? Makanan jasmani, betul? Betul apa betul? Nah, kalau jasmani makanannya cukup, maka jasmani kita ini jadi sehat. Rohani juga butuh makanan. Apa makanan rohani? Betul? Makanan rohani mendengarkan nasihat, entah itu nasihat orang tua, nasihat dari guru, betul? Dari kiai, dari ustadz, ustazah, dari habaib, dari siapapun itu nasihat, sejauh nasihatnya itu baik, tidak apa-apa kamu ambil itu sebagai makanan rohani kamu. Tapi biar nasihat itu datang dari kiai,
Kalau ngajak rusak, ngajak anarkis, ngajak makar, ngajak jelekin orang, jangan diambil. Biar itu nasihat datang dari telembuk. Tahu telembuk? Itu loh, singkong direbus ada merahnya, di apa dikasih gula, ya, di tengah direbus, ditumbuk, dibulet-bulet terus dikasih gula. Kalau digigit bunyi tusi. Oh, misro namanya itu. Saya lanjut. Biar itu kata, biar itu nasihat datang dari mulut seorang pelacur, datang dari seorang germu, bajingan, rampok. Kalau nasihatnya baik, mengajak kita dekat kepada Allah, mengajak kita baik dengan sesamanya, baik terhadap negara ini, ikutin. Betul apa tidak? Jangan lihat pakaiannya, jangan lihat gelarnya, isi nasihatnya. Ngajak apa? Kalau ngajak bermusuhan, ngajak perpecahan, apalagi ngajak untuk anarkis, ngajak apa lagi? Ngajak makar, apalagi ngajak jelek-jelekin, jangan kamu ikutin. Karena Islam rahmatan lil alamin, ya. Islam ini adalah agama damai. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngajak bermusuhan jangan kamu ikuti, walaupun yang ngomong jenggotnya 7,5 meter. Setuju? Jadi ini namanya makanan jasmani. Nah, kalau jasmani dikasih makan terus-terusan yang jelek, maka jangan salahkan kalau akhirnya nanti tumbuhnya, nanti kelakuannya jadi jelek. Ya apa tidak? Semua yang namanya ceramah itu bagus, kiai itu bagus, ustadz bagus, mubaligh bagus. Kalau mengajak yang tidak baik, ngajak anak, ngajak permusuhan, ngajak makar, hati-hati, itu sudah tidak bagus. Saya lanjut lagi. Itu makanan jasmani. Nasihat orang tua ambillah kalau itu baik, betul? Itu sebagai makanan jasmani. Makanan rohani. Kadang ada penyuluhan, Kapolsek memberikan pengarahan yang baik, itu juga makanan rohani. Suami memberi nasihat kepada istri, dengarkan kalau nasihatnya baik, itu makanan rohani. Contoh, suami tanya, Bu, jawab yang jujur, siapa yang ingin dicintai Allah, Bu? Coba ngacung, yang mau dicintai Allah? Semua mau dicintai oleh Allah. Suami bilang, Mak, saya akan ngaji, Mak. Saya sayang, cinta sama Mak, sama istri. Terus katanya, Mak, suatu ketika Rasulullah itu nyuruh Siti Fatimatus Zahra bertanya kepada siapa ya? Siti Habsyah. Ya Habsyah, siapakah wanita yang dicintai oleh Allah? Maka Siti, siapa Bu yang mau dicintai Allah? Coba ngacung. Dengerin baik-baik ya. Katanya Siti Habsyah, wanita yang dicintai oleh Allah adalah wanita yang mau dimadu. Lalu ditanya lagi, siapa lagi wanita yang mau dimadu? Lalu wanita yang mau dimadu sampai 3 kali. Jadi ternyata ibu-ibu kalau cuma pingin dicintai Allah itu gampang. Izinkan suamimu kawin lagi. Tadi yuk kita isi peringatan ini, kesananya harus kita lebih baik lagi. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada suami, betul? Akhlak kita kepada pemimpin kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan patuhlah kamu kepada pemimpin
Nah, betul apa enggak? Patuhilah sejauh apa yang diperintahkan kepada kita, mengajak kepada kebaikan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah, tidak ada alasan untuk kita tidak mengikutinya. Setuju? Sebentar lagi ini tahun politik, tahun panas ya. Awas jangan sampai kita terprovokasi. Jaga kerukunan. Betul? Beda pilihan itu hak asasi. Tapi jangan sampai beda pilihan menimbulkan perpecahan di antara kita. Kita harus waspada, iya apa tidak? Iya apa tidak? Coba Bu, Pak, mau dilanjut nggak ini? Mau dilanjut? Hati-hati jangan sampai kita terprovokasi. Perlu dapat enggak ini? Perlu. Kalau sampai kita ribut, apalagi sampai terjadi cekcok perang saudara, siapa nanti yang rugi? Siapa yang rugi? Kita mau ngaji begini nggak bisa. Betul? Kalau sekarang mau makan sate gampang, tukang sate lewat sate. Tapi kalau negara ini kacau seperti kayak di Syria, betul nggak? Siapa yang rugi? Anak cucu kita pikirkan. Jangan hanya karena kepentingan lalu kita diadu domba. Jaga persatuan. Ingat katanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqwallaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan mudah terprovokasi. Kuatkan kesabaranmu, warabitu, dan waspadalah. Paham? Wattaqwallah, tetaplah kamu takwa kepada Allah. Setuju? Setuju? Hati-hati, sekarang orang memecah belah itu gampang. Ya, mau jadi terkenal sekarang gampang. Ya, viral kalau bahasanya itu. Jadi hidup di zaman teknologi ini ada enaknya, ada gak enaknya juga. Makanya kalau dulu kadang orang mandi kan sembarangan dulu ya, di sungai. Kalau sekarang hati-hati kalau mandi di sungai. Ntar mandi ada yang nyuting diviralkan kan. Betul apa enggak? Jadi tapi bagus juga orang lebih hati-hati. Sekarang ngomong orang tuh jangan sembarangan. Ngomong orang nyakitin orang, ada undang-undangnya. Perbuatan tidak menyenangkan direkam, dilaporkan, masalah lagi. Ya, jangan kita hidup membuat masalah, tapi bagaimana kita hidup bisa menyelesaikan masalah. Sudah segitu aja. Masih kurang? Masih kurang? Ya kalau kurang susun nambah itu di Rengas Dengklok tiap malam minggu. Yang penting kena kenalan dulu. Kalau saya ujuk-ujuk datang nasihatin kamu begini-begini, kayaknya kurang etis. Kita kenalan dulu ya. Kalau orang Jawa bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kata pepatah Jawa mengatakan weting trisno jalaran soko kulino. Jadi buah cinta itu lantaran seringnya bertemu. Kalau kamu ingin cinta kepada ulama, ingin cinta dengan kiai, sering-seringlah kamu datang ke tempat pengajiannya kiai. Tidak salah cinta ke kiai, cinta ke ulama, tidak salah. Karena yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih. Betul enggak? Betul apa enggak? Manusia itu besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Kalau kamu cinta ke kiai, kumpul sama kiai. Biar bajingan, biar telembuk, dongdot, cinta kepada ulama akan kumpul dengan ulama. Cinta ke pengajian akan kumpul di pengajian. Betul? Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Maka dari itu, visi dan misi Abah itu adalah menebar cinta. Saya datang ke sini juga bawa cinta. Makanya saya nggak pernah mau dibayar. Haram hukumnya saya pengajian itu dibayar. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa?
Cinta tidak butuh pemberian, tapi cinta berpikir ingin selalu memberi, itu cinta. Cinta bukanlah ucapan, tapi cinta adalah perbuatan yang tertanam dalam qalbi, sama dengan niat mahalua fi qalbi. Kamu ngomong cinta, saya cinta ke kiai, saya cinta ke habaib, saya cinta ke ustaz, cinta ke pengajian. Ada pengajian gak datang, cinta gombal itu. Ya benda, saya cinta negara ini, saya cinta bangsa ini, tapi bikin reseh melulu, cinta apaan itu? Betul? Kalau kamu cinta kepada bangsa ini, jadilah kamu anak-anak bangsa yang membuat bangga bangsa dan negara kamu. Betul? Itu baru namanya cinta kepada negara ini. Jadi saya datang ke sini juga atas nama cinta. Saya ingin menebarkan cinta. Oleh karena itu barangkali dari jamaah semua yang hadir ini, izinkan ku tebarkan cinta di hatimu. Sudilah kiranya ku bukakan sedikit hatimu untukku. Biarkanlah cintaku bersemi di hatimu masing-masing. Karena kalau cinta sudah tumbuh, yang ada adalah kerinduan. Kalau sudah rindu, pulang dari sini kamu ngomong, malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu Abah terbayang selalu. Betul? Nah, kalau kamu terbayang wajah saya ketika ngaji, kamu ingat apa yang saya sampaikan kepada kamu. Bagaimana kamu ingat dengan yang disampaikan kalau ke wajahnya pun kamu sudah lupa? Betul? Termasuk zaman yang datang dari Bekasi, dari mana, naik motor. Ini karena cinta. Kalau nggak ada cinta, tidak bakalan ngejar sampai ke sini. Begitu juga jamaah dari sini ya. Lemah Ayu banyak juga. Jamaah dari sini sampai tiap minggu Kliwon datang rombongan ke sana. Kalau nggak ada cinta, nggak bakalan datang ke sana. Inilah kekuatan cinta, wahai saudaraku. Cinta itu dapat membangun sebuah kekuatan. Ketika cinta sudah tumbuh di hati, yang takut jadi berani, yang lemah menjadi kuat, yang tidak ada bisa menjadi ada. Cinta dapat memberikan perubahan, yang tidak baik bisa menjadi baik. Ini cinta. Iya apa tidak? Percaya apa enggak? Percaya enggak kalau cinta bisa memberi perubahan? Dulu kamu sebelum punya rasa senang kepada lain jenis kamu, kamu kadang mandi iya, enggak mandi iya, kadang gosok gigi, kadang cuma kumur-kumur doang. Kadang baju enggak pernah digosok, boro-boro 3 hari enggak mandi, no problem. Iya apa tidak? Minyak pun kadang pakai minyak, enggak ada jelantah kamu pakai buat minyak, hand body buat pakai minyak jelantah, enggak masalah. Karena kamu belum merasakan getar-getar cinta. Tapi begitu kamu merasakan getar-getar cinta, kamu sudah berubah. Yang tadinya baju gak digosok, kamu sudah rajin menggosok baju. Yang tadinya kamu mandi kadang-kadang gak, kadang mandi, kamu sudah sehari mandi 4 kali. Betul? Yang tadinya gak mau pakai parfum, kamu sudah mulai pakai parfum, minyak bambu. Kenapa? Karena kamu sudah ada yang kamu incar. Begitu juga hidup, kalau kamu sudah mulai ada rasa cinta kepada Allah, tanpa disuruh, kamu akan membuat sendiri perubahan di dalam hidup ini. Betul? Contoh jamaah yang dari sini ya, yang tadinya tidak senang ke pengajian, begitu sudah merasakan senang ke pengajian, di mana ada pengajian datang. Makanya saya datang dengan cinta. Kulurkan tanganku untukmu, wahai saudaraku. Maka dari itu, bagi yang baru melihat saya, seperti yang saya bilang tadi, kamu sudah mengenal namaku. Mungkin yang baru melihat bayangannya saya sudah tua banget, sudah aki-aki, pakai tongkat, namanya juga Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ternyata enggak tua-tua banget lah, masih laku lah ya. Kalau mau nambah lagi kira-kira masih laku enggak? Oh, laku banget ya. Nah, sekarang kamu sudah melihat, kamu tidak, dia bagi yang baru, kamu tidak hanya mendengar namaku, tapi saat ini kau telah berhadapan dengan aku. Bahkan kau mendengar suara langsung, suaraku secara langsung. Untuk itulah, lihat dan tataplah aku, wahai saudaraku. Tapi jangan kau lihat aku dengan tatapan kedua matamu, karena itu hanya penglihatan yang semu.
Kamu bisa tertipu oleh pandangan mata. Betul? Tapi coba kau lihat dan tatap aku dengan pandangan mata rasamu, agar kamu dapat mengenali aku di dalam diriku, dan aku pun mengenali kamu di dalam dirimu. Ketika kau telah mengenali aku di dalam diriku, barulah kau akan tahu siapa aku. Ketika kau telah tahu siapa aku tak menyalahkan dirimu jika sepulang dari tempat ini kau rindu dan jatuh cinta kepadaku. Kalau kamu sudah jatuh cinta kepadaku, ini adalah visi dan misiku, maka makanlah apa yang kumakan. Apa makananku? Apa makananku? Adalah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, pengajian, petua. Lalu minumlah apa yang ku minum. Apa minumanku? Adalah zikir kepada Allah. Kalau kamu sudah makan apa yang ku makan, minum apa yang ku minum, kau akan merasakan apa yang ku rasakan. Setelah kau merasakan apa yang ku rasakan, kalau memang cocok, ayo teruskan. Ku tunggu engkau di pesantren Al-Baghdadi dengan Sedengklok. Kalau tidak cocok, ya wassalam, cukup di sini saja, sudah bye-bye, tidak perlu ketemu lagi. Namanya nggak cocok. Pengajian saya ini pengajian buat yang cocok. Makanya cari kiai pun nyari kiai yang cocok. Kiai pinter banyak, alim banyak, namanya kiai. Nggak ada kiai dak alim, nggak ada kiai dak pinter. Kiai itu pasti alim, pasti pinter. Tapi carilah kiai yang cocok. Paham? Nyari suami istri, tidak perlu nyari yang cantik, yang gaya. Cari yang cocok. Biar anaknya bupati kalau sudah cocok, kawinin. Kalau cocok dan sama-sama cocok. Betul apa enggak? Nyari istri, nyari yang apa? Yang cocok. Kalau sudah cocok, insya Allah, kalau sudah cocok, adem ayem, gemah repah lo jinawi, bandatun thayyibatun barupun ghafur nanti itu. Betul apa enggak? Hah? Setuju? Kalau cocok. Kalau enggak cocok ya enggak masalah. Ya inilah Junaidi Al-Baghdadi. Ya. Dan ingat, ada orang yang suka, ada orang yang enggak suka, itu biasa. Ada yang seneng, ada yang tidak. Bagi yang seneng, bagi yang cocok, dia akan belain, dia akan ngomong yang baik-baik. Tapi bagi yang tidak seneng, dia akan cari kekurangannya. Bahkan yang baik dijadikan jelek, yang benar disalahkan, namanya sudah nggak cocok. Begitu juga kamu ikut ngaji, mau ngikut kiai yang manapun, mungkin ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Nggak usah kamu hiraukan yang nggak seneng. Hidup ini kalau kata orang Cina itu yin dan yang, betul? Hitam dan putih. Siang, ada malam. Ada suka, ada cinta, ada benci. Lalu bagaimana kita menyikapi orang yang gak suka sama kita? Nah ini yang penting. Kalau kamu menyikapi orang yang gak suka dengan emosi, maka ini akan menjadi sesuatu bencana. Betul? Bagaimana cara menyikapi? Kalau Abah nyikapinya gini. Dari awal Abah dulu merintis pengajian, banyak hujatan dan hinaan. Apa saya melawan? Tidak. Yang penting yang saya lakukan adalah 3. Tidak merugikan orang lain dan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Yang kedua, tidak melanggar hukum agama. Yang ketiga, tidak melanggar hukum undang-undang negara. Sejauh 3 ini kita jalankan, masa bodoh orang mau ngomong apa tentang kita. Kalau kamu ingin segera sampai kepada tujuan, maka fokus, mantep, netep, nancep. Abaikan apa kata orang. Kalau yang 3 ini sudah kamu jalankan, paham gak maksudnya? Paham? Saya dibilang begini, dibilang dulu saya dibilang kayak togel. Karena setiap saya pengajian, saya ngomong diramal tuh tembus. Dan memang salah saya. Dibilang kayak togel, kiai macam-macam, saya cuma tertawa. Saya gak marah. Jangan mau marah, ngapain marah? Apa untungnya? Gak ada untungnya kita ngelawan. Betul?
Jadi lebih baik fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Jangan kamu terpancing dengan orang yang mencoba menjelekkan kamu atau mancing emosi kamu. Bahkan saya punya satu filosofi gini, semakin engkau membenciku, kau akan semakin tenggelam dalam lautan cintaku. Semakin kau membenciku, akan kubuat engkau menyesal telah membenci aku ketika pertolongan Allah nampak di dalam kehidupanku. Lah itu yang penting. Paham nggak? Jangan emosi. Ya alhamdulillah, Abah jamaah jutaan di Indonesia. Kalau Abah nurutin emosi, lah buntutnya ini yang bahaya. Tapi Abah nggak pernah, biarkan saja. Jadi ya gini, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk menjelek-jelekan orang. Setuju jamaah? Setuju semua yang hadir ini? Ya, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Sama dengan kayak gini. Ini kita berlomba-lomba. Pengajian di mana-mana, masjid bagus, di mana-mana masjid. Kita berlomba-lomba bikin masjid bagus, berlomba-lomba untuk mencari perhatian Allah, berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah, berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah, cinta Allah. Itu bagus. Abaikan sudah orang mau ngomong apa. Yang penting kita berbuat untuk yang terbaik. Betul begitu? Betul enggak? Ada yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan barokah, ada dengan tahlilan, ada lewat ratiban, ada yang lewat torekot, ada yang istighosa. Kita kebetulan di sini adalah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada yang seneng manaqib juga, tapi manaqibnya Syekh Tijani. Tidak masalah, betul apa enggak? Silakan, tidak usah saling wah itu apa, jangan. Semua amalia itu adalah baik. Yang tidak baik yang menjelek-jelekan orang yang mengamalkan amaliyahnya. Ya. Bahkan saya jamaah manaqib, Bang, saya ikut pengajian torekot, belum boleh, silakan aja. Semakin banyak pohon yang kau tanam, semakin banyak buah yang akan kamu petik. Kalau ibarat pohon mangga, saya pohon mangga, lalu kamu nanam juga pohon durian, kamu juga nanam pohon rambutan, silakan. Sehingga musim durian kamu panen durian, musim mangga kamu panen mangga, musim rambutan kamu panen rambutan. Yang penting jangan nanam pohon bernuk. Setuju? Intinya apa? Yuk semua yang hadir, saya ajak semuanya fastabiqul, berlomba-lombalah untuk berbuat baik. Kalau kamu dalam satu saudara ada 3 orang, kakak adik 3 orang, 2 orang, 5 orang, berlomba-lombalah di antara saudara kamu itu untuk berbuat yang terbaik untuk orang tua kamu. Berlomba-lomba untuk paling sayang kepada orang tua kamu. Betul? Betul? Itu yang penting hidup. Sama yang dilakukan ini. Ada pengajian undang kiai ini, kiai itu, kiai itu sama semuanya. Berlomba-lomba untuk membangun kebaikan, berlomba-lomba untuk memakmurkan Islam. Kiai yang mana saja silakan makmurkan. Kalau ada pengajian kiai, kiai yang mana saja, supaya Islam kelihatan makmur. Betul? Hidup wong apa? Mana tadi? Hidup wong lemah ayu. Emang luar biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Farid yang jemput saya tadi, sama Pak Ustadz Fudoli, ada Haji Wardi, terus juga Ustadz Noto. Terus saya mengucapkan terima kasih kepada ADM DKM Masjid Baitur Rahman, Pak Kiai Fotoni, terima kasih semua, dan yang lain-lain. Saya merasa tersanjung, saya bangga melihat semacam ini, karena di sini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tujuan kita adalah sama, ilahi anta maksudi. Allah yang kita tuju, Allah yang kita maksud, bukan punya tujuan yang lain.
Saya datang ke tempat ini tidak punya tujuan yang lain. Dengan cinta, niat dan tujuan saya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Allah yang kita tuju, Allah yang kita maksud, ridho Allah yang kita cari, lain tidak ada. Betul? Betul apa betul? Oleh karena itu, di mana kamu berpijak, disitulah langit kamu junjung. Di mana kamu berada, disitulah kamu meninggalkan kebaikan. Betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Saya selalu mengajarkan kepada jamaah, di mana kamu pengajian, tinggalkan di situ kebaikan. Maka dari itu saya minta pasukan sorban, entah terserah panitia, buat apa biar jamaah juga bisa membantu untuk menyumbang. Setuju? Ingat, bukan dibawa pulang saya loh. Ya, bahkan saya mau nyumbang. Saya mau nyumbang mana itu? Yang tadi. Ini 100 ya. Saya mau nyumbang asuransi. Ini senilai 5 juta. Ya, saya sumbangkan ke sini. Ini terserah panitia. Ya. Ini berupa ini segini, ini 150.000. Ini yang pegang ini diaplikasikan, nanti tinggal minta tunjuk ke panitia. Ini tolong panitia. Ya, saya nyumbang 100 asuransi ini. Jadi harga 150.000. Ini kalau umpama ada yang kecelakaan, cacat permanen itu di cover 20 juta. Kalau meninggal 20 juta, kalau meninggal biasa dapat santunan 2 juta, kalau rumah kebakar dapat santunan 5 juta. Ini, jadi sudah saya bayarin ini totalnya 5 juta. Saya serahkan kepada panitia, terserah panitia, tolong boleh dibagikan secara gratis silahkan, atau mau di berapapun harganya disumbangkan ke masjid ini silahkan, terserah panitia. Yang penting saya sudah nyumbang. Biasanya saya dulu nyumbangnya duit. Nah, begitu ada asuransi ini, apa salahnya saya nyumbang asuransi? Di sini ada tulisan Al-Baghdadi. Ini asuransi Bakti Bayangkara. Jadi ini kerjasama dengan kepolisian. Ini milik kepolisian. Milik kepolisian, bukan milik Al-Baghdadi, milik kepolisian. Jadi saya nyumbang 100 biji, ini senilai 5 juta saya nyumbang. Apa duit saja apa ini? Bonda saya nanya, minta duit apa ini? Oh ya sudah. Kalau duit saya juga bawa duit, tenang aja, asal nggak ketinggalan. Nah, ayo pasukan sorban ini nyumbang. Pasukan sorban jalan, saya juga mau ngisi di sorban. Mana sorbannya? Ayo. Sini dulu, ini saya mau ngisi. Jangan semua ya, buat di jalan takut kehabisan bensin. Kenas pegangin 200. Sorban mana sorban? Nih, saya nyumbang juga. Udah semua aja lah, semua. Mana Kenas? Saya semuain aja nyumbang. Nah ini saya duluin ya. Ini namanya ngajak, bukan nyuruh. Nyuruh nyumbang dibawa pulang, itu namanya toyol itu. Tahu doyol? Kita ceramah, yuk pasukan sorban jalan. Begitu dapat dibungkus dibawa pulang, doyol yang begitu. Ya, saya nyumbang duluan, ikutin lah ya, jamaah. Ya, biar ada bekas. Ya, nih saya nyumbang. Ayo, ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu awna lillah asanadha bi fadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa'i ya Allah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab
وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكفي صلاة الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أزماكم لله على الكفي صلاة الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بكسب الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكفي صلاة الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكفي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بالبركة والكرامة شعب القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا الله رب العالمين بالبركة والكرامة شعب القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا الله رب العالمين. Ya udah duduk lagi nih. Kalau belum selesai jalan terus nggak apa-apa, ya terusin. Jadi yang jauh datang ke sini biar tidak rugi, ya, biar tidak rugi. Jadi intan surullah yansurkum. Siapa menolong Allah, Allah pasti akan tolong. Janji Allah itu adalah pasti.
Bagaimana cara menolong Allah, memakmurkan agama Allah seperti ini. Kayak panitia, tidak usah khawatir panitia, ya. Walaupun kamu tidak minta ganti, Allah yang akan ganti semua. Capeknya semua biaya dikeluarkan, yang bantu-bantu tidak usah khawatir, pasti diganti sama Allah itu. Tidak usah khawatir, ya. Abah itu buka pesantren mulai dari awal pengajian, apa nggak pernah mau terima bayaran. Alhamdulillah. Sampai sekarang, sampai punya istri banyak, anak saya 21, enggak kekurangan apa-apa. Karena saya yakin, ya, wa mayyat tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupin kebutuhannya. Kamu yang petani, tawakallah kepada Allah, maka kebutuhan kamu tani pasti dicukupi oleh Allah. Kamu yang nelayan, tawakallah kepada Allah, maka Allah cukupin apa yang menjadi profesi kamu. Tawakallah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, kerjakan apa yang ada, selebihnya biar Allah yang punya urusan. Betul nggak itu? Betul apa enggak? Alhamdulillah saya punya istri banyak. Ya, rukun Islam ada berapa rukun Islam itu? Jadi kalau ada yang mau nggak apa-apa, masih tambah lagi. Jadi oleh karena itu, ya saya belak-belakan aja lah, ya. Ngapain ditutup-tutupin? Ya, itu baru namanya gentleman. Ya, nggak ditutup-tutupin, asli. Tadinya mau ikut semua tuh uminya. Ya alhamdulillah, nggak ada yang tak suruh moli sama saya. Ya, santri semua gratis. Santri saya nggak ada yang bayar, gratis. Bener apa enggak? Gratis. Makan apa? Makan semua. Nggak kekurangan. Siapa? Saya punya Allah. Kalau ibaratnya burung peliharaan, kamu bagaikan burung yang dipelihara. Maka tugas kamu berbunyilah kamu yang enak. Kalau bunyinya enak, yang punya seneng. Karena seneng di rumah. Begitu juga, perbanyaklah kamu syukur ke Allah. Dikasih seneng syukur, dikasih susah syukur. Terima dengan lapang dadamu. Buat Allah seneng, maka Allah akan senangkan kamu. Iya Pak Tina? Iya Pak Tina? Buat Allah itu senang. Gimana cara Allah senang? Jangan sering mengeluh. Jangankan Allah, istri saja kalau selalu kurang ke suami, kesel nggak Pak? Kesel nggak? Suami sudah berusaha menyenangkan istri, tapi istri itu kok ngeluh terus. Seneng apa enggak Pak? Enggak seneng. Sama ibu juga gitu, bapak ngeluh terus, seneng nggak Bu? Enggak seneng. Tapi kalau suaranya enak, Ma, hari ini saya nggak dapat uang, biarin Pak. Soal rezeki Allah yang ngatur. Yang penting Bapak pulang dengan selamat. Perkara besok bagaimana besok, seneng. Adem. Hah? Begitu Bapak pulang, Ibu ketiduran belum masak, Mak. Aduh Pak ketiduran, ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah, sampai daripada Ibu nunggu lama, saya mau cari nasi dulu ya Mak, beli keluar. Wah enak nggak Mak? Enak gak? Enak. Saya gitu, saya punya istri banyak. Saya setiap jam 8:30 saya pindah gelombang. Setiap jam 8:30 malam saya pindah gelombang. Nah kalau sudah telat, kadang saya ngobrol, ada tamu telat sampai jam 10 kadang kan. Nah semuanya istri lagi merengut, kurang enak nih. Saya bilang begini, kadang biasanya ada teh, nggak ada teh, saya bikin sendiri. Lalu saya duduk di dekat istri. Memang gak ada pabrik gula tutup ya Dek? Kok gak ada teh? Iya tutup. Oh ya sudah kalau tutup, saya minta ke sebelah. Saya bikin sendiri. Dek, tugas seorang suami itu adalah satu. Bagaimana suami itu ingin membahagiakan istri. Tidak ada suami yang tidak ingin membahagiakan istri. Semua suami ingin membahagiakan istri. Nah saya sudah berusaha untuk membahagiakan istri,
Tapi kalau kok muka kamu tuh kok cemberut, kalau memang cemberut membuat kamu bahagia, bercemberutlah biar ku nikmati kebahagiaanmu itu. Enggak jadi marah. Betul apa enggak? Betul? Nah begitu juga orang rumah tangga Pak, Bu. Rumah tangga ada enggak yang suka berantem rumah tangganya? Nah saya mau tanya, orang berumah tangga itu ingin apa? Bahagia kan? Kalau berantem bahagia apa enggak? Enggak ada orang berantem bahagia. Sudah tahu berantem tidak bahagia, kenapa kamu berantem? Salah siapa? Nah kalau memang berantem bahagia, sudah berantem aja tiap hari. Sesuatu yang tidak membuat kamu bahagia, jangan kamu lakukan. Wong kadang sampean salah juga, lagi enak-enak ngobrol sama suami. Nyeletuk, Pak, gimana tuh utang belum bayar-bayar juga tuh. Ini kadang membuat percikan api kemarahan. Suami sudah tahu kalau punya utang, anak belum bayar, suami juga udah tahu. Betul enggak? Coba bangun rumah tangga dulu. Jadi katanya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk suatu negeri semua iman dan amanu wattaqau dan takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Apa itu barokah? Kebaikan-kebaikan dari Allah. Ini dalam satu negeri. Begitu juga satu kampung. Kalau satu kampung warganya semua amanu wa taqau, maka kampung itu akan diturunkan keberkahan, barokah oleh Allah. Diperkecil lagi, kalau dalam rumah tangga itu amanu wa taqau, iman dan takwa kepada Allah, tanda kamu takwa kepada Allah, tidak pernah kamu mengeluh dengan apa yang Allah berikan atas kamu. Tidak pernah mengeluh. Orang yang selalu mengeluh, tandanya dia nggak takwa kepada Allah. Kalau dia takwa kepada Allah, dia tidak akan mengeluh dengan hidup itu. Karena keluhan kamu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kamu. Betul? Nah, kalau dalam rumah tangga ini amanu wa taqau, bapak, ibu, menantu, cucu semua amanu wa taqau, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan berikan keberkahan. Alhamdulillah. Coba kamu lihat kehidupan kiai pesantren-pesantren. Ada gak pesantren yang susah? Padahal kiainya nganggur, betul? Nggak ada. Kenapa? Yang dididik di situ tentang keimanan, tentang ketakwaan kepada Allah. Sehingga kiai mendidik santri menjadi orang yang betul-betul iman dan takwa kepada Allah. Sehingga di situ diberikan barokah oleh Allah. Maka siapa yang datang ke tempat kiai pulang bawa barokah. Betul? Kalau orang datang ke kiai, nyari apa kita? Mencari barokahnya kiai. Kenapa? Karena kiai mengajarkan amanu wa taqau. Betul? Maka datangnya saya ke tempat ini mudah-mudahan membawa amanu wa taqau buat semua yang ada di tempat ini. Dengan sebab barokah dari Allah, kalau ada yang hadir ini sakit, disembuhkan oleh Allah. Entah itu sakit jasmaninya atau keluarganya, sakit jasmaninya, sakit ekonominya, sakit rumah tangganya, diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau ada yang datang ke tempat ini punya masalah, pulang dari tempat ini Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Kalau ada yang datang ke tempat ini terhimpit hutang, insya Allah hampir rata-rata. Betul? Kalau ada yang datang ke tempat ini terhimpit oleh hutang, dengan sebab barokah dari Allah, Allah berikan jalan keluar sehingga bisa melunasin hutang-hutangnya. Kalau ada yang ada di tempat ini anaknya kerja di luar negeri atau kerja di kota atau di daerah lain, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Dan yang bawa air itu, ya,
Boleh dibuka airnya. Saya doain air yang kalian bawa semuanya, ya Allah, semoga mendapatkan barokah. Barokahnya Fatihah, barokahnya solawat, barokahnya kumpulnya orang banyak di tempat ini. Allah dawuh, wajabat rahmati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku aku berikan, kata Allah, kepada orang yang duduk karena aku. Air itu kecipratan rahmat dari Allah, kecipratan barokah dari Allah. Kalau diminum yang sakit, niat dia mati. Apa yang jadi niatnya? Air yang kamu minum dijadikan air barokah oleh Allah. Kabul maksud, kabul hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta Fatihah khusus buat kampung ini, kampung Lemah Ayu, dijadikan kampung yang adem ayem, kampung yang subur makmur, gemah ripah, toto tentrem kerto raharjo. Masyarakatnya semua dirukunkan oleh Allah, dibarokahi kampung ini oleh Allah, dan juga kampung di mana jamaah ini lewat. Setiap kamu pulang ngaji, yang kamu lewati, sepanjang yang kamu lewati, diciprati barokah semua oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina, bi barakatihi ustadina, bi barakati syekhina, bi barakati wa karamat sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma ya Allah bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idznillah wa ridallah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maghlubun fantasir wajbur qalbana al-munkasir wajma' samlana al-muddasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi anal abdul muftakir kafa billahi nasira inna syirka ladulmun adim wa mallahi radul man lil ibad faqud dabirul qaumil ladina dalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatuka kama nurtal ardi binuri syamsika abadan abada ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wal hikni bis salihin. Wa huwa rauful ladhi bi yadi tasru kulli asir. Wa kul zal haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jamah manakib, sallimna jamaah yang hadir ini ya Rabb, sallimna imam manakib, sallimna keluarga besar Tanah Ayu, sallimna Indonesia min afadid dunya wal akhirah min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, karena Engkau aku datang ke tempat ini, karena Engkau pula lah jamaah bersimpuh di tempat ini. Ya Rabb, dari dulu saya selalu minta kepadamu, kalau sekiranya kedatangan saya di satu tempat tidak membawa barokah darimu ya Allah, jangan kau datangkan aku ke tempat itu. Dan detik ini kau datangkan aku di tempat ini, maka turunkanlah di tempat ini adalah barokah ya Allah. Barokah umur, barokah kabul hajat, barokah syahadat, barokah rumah tangga, barokah usaha, barokah rezekinya, barokah ilmunya, barokah semua yang hadir di tempat ini. Ya Rabbi, yang bersimpuh di tempat ini,
Kami tahu, engkau tahu, dan kami sadar. Kadang tidak sedikit di antara yang hadir ini, bahkan semuanya ingin membahagiakan orang-orang yang dicintai, tapi kami tahu mereka tidak punya uang, ya Rabb. Ya Allah, hanya dengan doa inilah kami mohon kepada Panjenengan bahwa kami ingin membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Anak ingin membahagiakan orang tua ingin membahagiakan anak, yang sakit ingin sembuh. Ya Rabb, saya mohon kepadamu, janganlah harapan kami ini tinggal harapan, janganlah hajat tinggal hajat, keinginan tinggal keinginan. Wa huwa ladzi biyadihi tasru kulli asir. Wallahi wan nabi, demi Allah, Panjenengan kuasa ya Rabb. Panjenengan kuasa, dengan kuasamu semua urusan mudah. Mudah bagimu mengangkat derajat semua yang hadir malam ini. Mudah bagimu mengeluarkan yang hadir ini dari kesulitan apapun. Mudah bagimu ya Rabb mewujudkan apa yang diharap, yang diinginkan, yang dihajati. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Ya Rabb, sambungkanlah ruhnya semua yang hadir ini. Sambungkan ruh mereka dengan ruhku. Bersama ruhku sambungkanlah ruh kami dengan ruhnya Syaikhul Qadir Jilani. Bersama ruh Syaikhul Qadir Jilani, sambungkan ruh kami semua yang hadir ini dengan ruhnya Rasulullah ya Rabb. Bersama beliau sambungkan ruh kami, rasa kami, jiwa kami kepada Panjenengan ya Allah. Angkatlah derajat semua yang hadir ini. Angkatlah derajat semua yang hadir ini, dan selamatkanlah hakikat iman kami semua, dan jadikanlah anak cucu kami anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak cucu kami yang bisa membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua, membanggakan agama, membanggakan bangsa dan negara ya Rabb. Ya Rabbi, kami tidak punya daya dan kekuatan. Kami tidak tahu anak cucu kami mau jadi apa dan bagaimana, kami tidak tahu. Maka kami serahkan, kami pasrahkan, kami titipkan anak cucu kami kepada Panjenengan. Selamatkanlah anak cucu kami, selamatkanlah seluruh orang-orang yang cinta kepada kami. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Ya Rabb, mustajabkanlah doa orang-orang yang berdoa kepadamu. Mustajabkanlah doa orang-orang yang mendoakan kami ya Rabbi. Mustajabkanlah, kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi hurmatin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sekian dari saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon dibukakan pintu maaf. Bagi yang merasa cocok, ingin tahu, penasaran, saya tunggu kedatanganmu, wahai orang yang aku cinta, di Rengas Dengklok, Kerawang. Di situ istana cintaku terbuka untuk siapapun. Sekian dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya. I love you.